Di antara kabut mitologi dan temuan ilmiah tersembunyi, sebuah benang merah yang mengejutkan. Sebuah kepercayaan kuno dari bangsa Nordik tentang dunia bawah tanah yang luas, bertemu dengan penemuan modern dari ilmu seismologi. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tetapi serangkaian catatan yang tercatat dalam naskah kuno, dikaitkan dengan fenomena geologi nyata. Narasi ini akan menyelami isi dari kepercayaan Nordik tentang bumi berlapis dan ruang raksasa di bawah permukaan, yang oleh bangsa Viking disebut sebagai Svartalfheim, Helheim, dan Niflheim. Di dalam mitologi Nordik, bumi bukanlah benda padat sepenuhnya, melainkan dibagi menjadi 9 dunia. 3 di antaranya dipercaya berada di bawah tanah, dihuni oleh makhluk yang tidak terlihat manusia biasa. Mereka bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari kepercayaan kosmologis yang konsisten selama ribuan tahun. Kemudian, kita akan masuk ke bab seismologi, sebuah ilmu modern yang membaca getaran bumi, telah menemukan beberapa anomali mencurigakan. Di berbagai belahan dunia, para ahli mencatat adanya zona kosong, celah gema lambat, dan area padat yang tidak sejalan dengan struktur bumi yang dipahami selama ini. Salah satu pusat ketertarikan ilmiah adalah zona transisi antara mantel, atas, dan bawah bumi, yang ternyata menyimpan keanehan getaran gelombang seismik. Dalam narasi ini, kita akan mengupas lapis demi lapis hubungan antara cerita Nordik kuno dan data ilmiah masa kini. Dari kisah tentang makhluk bawah tanah penjaga rahasia dunia, hingga grafis peta gelombang seismik yang menunjukkan celah aneh dalam struktur bumi. Pada bagian akhir, penonton akan diajak merenungkan sebuah pemahaman baru, bahwa antara mitos dan ilmu, terkadang terdapat titik temu yang tidak bisa diabaikan. Mungkin saja, legenda tentang dunia bawah tanah tidak sepenuhnya fiksi. Mungkin, mereka adalah bentuk lain dari ingatan manusia akan sesuatu yang nyata namun terlupakan. Narasi ini bukan sekadar membuka misteri. Ini adalah perjalanan sejarah, kepercayaan, dan bukti ilmiah. Sebuah kisah lintas zaman yang menyatukan pemikiran kuno dan temuan modern dalam satu tema besar. Apakah bumi kita benar-benar padat atau menyimpan rahasia yang belum terungkap di perutnya yang paling dalam? Dunia bawah dalam mitologi Nordik. Lalu ada Svartalfheim, dunia para makhluk kerdil pandai logam yang disebut sebagai Svartalfar atau kurcaci hitam. Mereka tinggal di gua-gua, membangun istana dan bengkel di bawah bumi. Dalam banyak kisah, makhluk ini menciptakan senjata-senjata para dewa, seperti palu milik Thor atau tombak Odin. Svartalfheim bukan sekadar alegori kerja keras, tetapi digambarkan secara visual sebagai jaringan ruang bawah tanah yang luas dan hidup. Ketiga dunia ini tidak hanya sekadar dongeng. Dalam narasi Nordik, letaknya konsisten di bagian bawah kosmos. Dalam Edda prosa dan Edda puisi, dua naskah utama kepercayaan Nordik, ketiganya dijelaskan sebagai nyata dan memiliki pengaruh besar terhadap dunia manusia. Bahkan, perjalanan para dewa ke tempat-tempat ini menegaskan bahwa mereka bukan dunia imajiner, melainkan bagian dari struktur semesta yang diyakini secara kolektif oleh masyarakat Skandinavia kuno. Maka, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana mungkin budaya yang hidup tanpa alat teknologi bisa membayangkan dunia bawah tanah dengan detail seperti itu? Apakah mereka hanya membayangkan atau pernah melihat sesuatu yang tersimpan di kedalaman bumi? Jawabannya akan mulai terkuak dalam bab selanjutnya saat kita masuk ke pembacaan ilmiah. Dalam kepercayaan Nordik kuno, alam semesta tidak dipandang sebagai ruang hampa, tetapi sebagai struktur bertingkat yang saling terhubung. Mereka menyebutnya sebagai 9 dunia yang berdiri di atas Yggdrasil, pohon kosmik raksasa yang menopang segalanya. 3 dunia yang paling relevan dengan konsep bumi berongga berada di bawah Niflheim, Helheim, dan Svartalfheim. Niflheim adalah dunia kabut dan es abadi, dipercaya sebagai tempat asal semua air dan kedinginan. Dalam mitologi, Niflheim terletak di kedalaman bumi. Disinilah mengalir sungai Nifle, yang kemudian menjadi bagian dari sumber kehidupan dunia. Dunia ini digambarkan penuh kabut, dingin membeku, dan sunyi. Para peneliti mitologi menganggap Niflheim sebagai simbol dari kedalaman bumi yang penuh tekanan dan tidak tersentuh cahaya. Berikutnya adalah Helheim, dunia kematian. Tempat ini diperintah oleh Hel, putri dari Loki. Hel digambarkan sebagai makhluk setengah hidup mati. Helheim dipercaya berada jauh di bawah akar Yggdrasil, tak bisa dijangkau oleh manusia hidup. Mereka yang mati bukan dalam pertempuran akan masuk ke dunia ini. Helheim bukan neraka dalam pengertian moral, melainkan tempat yang gelap
tenang, dan jauh dari dunia permukaan. Peta seismik dan anomali gelombang dalam. Ilmu tentang struktur bumi modern mengalami perkembangan signifikan setelah munculnya teknologi pencatatan gelombang seismik. Sejak awal abad ke-20, para ilmuwan mulai menyadari bahwa getaran dari gempa bumi bisa digunakan untuk memetakan isi bumi. Gelombang primer dan sekunder merambat melalui lapisan bumi dengan kecepatan berbeda, tergantung kepadatan dan material yang mereka lewati. Ketika para ahli mencatat data dari ribuan gempa, mereka menemukan keanehan. Di kedalaman sekitar 2.900 km, tepat di bawah mantel bumi, terdapat zona yang disebut sebagai inti luar. Disinilah terjadi pengurangan drastis pada kecepatan gelombang sekunder. Bahkan, pada beberapa area, gelombang ini sama sekali tidak merambat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa bagian tersebut bukan padat, melainkan cair. Namun, yang lebih mengejutkan ditemukan di zona transisi antara mantel, atas dan bawah, yaitu pada kedalaman sekitar 400 hingga 700 km. Pada wilayah ini, tercatat adanya area yang disebut sebagai zona kecepatan rendah. Gelombang seismik melambat secara signifikan, seperti kehilangan momentum saat melewati sesuatu yang berbeda dari struktur di sekitarnya. Beberapa ilmuwan menamai wilayah tersebut sebagai Anomalous Low Velocity Zone. Salah satu area terbesarnya berada di bawah kawasan benua Afrika dan Samudra Pasifik. Dalam area tersebut, ada volume besar material yang tidak homogen, tidak padat sepenuhnya, bahkan diperkirakan memiliki komposisi yang lebih ringan. Ada teori yang menyebut zona ini bisa mengandung rongga besar, atau setidaknya ruang-ruang yang secara geofisik berbeda dari mantel sekitarnya. Data dari stasiun seismik di seluruh dunia yang dianalisis oleh Badan Geologi seperti Observatorium Lamondo Herti dan Badan Geologi Jepang memperkuat bahwa bumi tidak sepenuhnya padat. Dalam model tomografi 3 dimensi, terlihat adanya kantong kosong dan arus lambat yang membentuk pola tidak lazim. Apakah ini membuktikan adanya ruang bawah tanah seperti yang dipercaya bangsa Nordik? Ilmu tidak memberikan jawaban pasti, tetapi fakta seismik menunjukkan bahwa dunia dalam bumi jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangkan. Dalam bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kepercayaan lain di luar Nordik juga memiliki deskripsi tentang dunia bawah yang selaras dengan temuan ini. Dunia bawah dalam tradisi lain dan jejak yang sama. Kepercayaan akan dunia bawah tidak hanya ditemukan dalam mitologi Nordik. Hampir semua peradaban besar kuno memiliki kisah tentang ruang di bawah tanah yang dihuni makhluk tertentu atau menjadi tempat asal leluhur. Ini menunjukkan adanya pola global dalam memandang struktur bumi yang secara mengejutkan memiliki kesamaan dengan beberapa hasil observasi ilmiah modern. Dalam tradisi Hindu, dikenal istilah Patala, yaitu dunia bawah yang terdiri dari 7 lapisan. Patala bukan sekadar simbol spiritual, tetapi dijelaskan sebagai tempat yang nyata, luas, dan dihuni oleh makhluk naga serta roh yang disebut sebagai nagas. Menariknya, Patala digambarkan lebih terang dan lebih makmur daripada permukaan bumi. Sebuah gambaran yang sangat mirip dengan konsep Svartalfheim dalam Nordik. Di kebudayaan Tibet, ada legenda tentang kerajaan bawah tanah bernama Shambhala dan Agartha. Dalam ajaran kuno Bon dan juga dalam naskah Buddhis Kala Cakra, tempat ini dipercaya benar-benar ada di kedalaman bumi dan hanya bisa diakses oleh yang memiliki kesadaran spiritual tinggi. Bahkan, beberapa ekspedisi dari Rusia dan Eropa Timur pada awal abad 20 mendokumentasikan perjalanan spiritual ke lokasi yang dipercaya sebagai pintu masuk ke dunia bawah ini. Suku Maya dan Aztec di Amerika Tengah juga memiliki cerita tentang Xibalba, dunia bawah yang hanya bisa dicapai melalui gua atau celah bumi. Dalam penanggalan mereka, siklus kematian dan kelahiran sangat berkaitan dengan pergerakan menuju dunia ini. Gua di Guatemala dan Meksiko yang pernah dijadikan tempat upacara menunjukkan bahwa mereka mempercayai adanya dunia nyata di bawah permukaan bumi. Di sisi lain, bangsa Yunani kuno mengenal Hades, yang bukan hanya dewa tetapi juga nama untuk alam bawah tanah. Di Hades, terdapat sungai Styx dan gerbang yang hanya bisa dilewati roh. Dalam teks Homer dan Hesiod, lokasi ini juga dijelaskan sebagai tempat yang letaknya di bawah bumi, dikelilingi sungai-sungai dan dinding raksasa. Keterhubungan antara mitologi dari berbagai benua ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa budaya yang berbeda zaman dan tempat bisa memiliki konsep yang hampir serupa? Apakah semua ini hanya simbol ataukah ingatan kolektif dari sesuatu yang nyata
dan pernah dialami manusia masa lampau. Dengan data seismik yang telah dijelaskan sebelumnya, kemungkinan bahwa semua cerita ini berasal dari sebuah realitas yang sama menjadi semakin masuk akal. Hal, makhluk bawah tanah, dan simbol kegelapan. Dalam mitologi Nordik, tidak ada figur yang lebih ikonik dalam dunia bawah tanah selain Hel. Ia adalah anak dari Loki, dewa penipu, dan raksasa perempuan bernama Angerboda. Berbeda dengan dewa-dewa lain yang lahir untuk berkuasa di langit atau permukaan, Hel sejak awal ditakdirkan untuk menguasai kedalaman bumi. Wujudnya mencerminkan wilayah yang ia pimpin. Setengah tubuhnya tampak hidup seperti manusia biasa, sementara separuh lainnya pucat, membusuk, dan menyeramkan. Ia bukan hanya simbol kematian, tetapi juga perwujudan ambiguitas antara kehidupan dan dunia bawah. Hel menguasai wilayah bernama Helheim. Dalam naskah Edda, wilayah ini digambarkan sangat luas, gelap dan sunyi. Gerbangnya dijaga oleh anjing raksasa bernama Garm, dan hanya mereka yang mati dalam keadaan biasa yang akan sampai ke sana. Pejuang yang gugur di medan perang tidak masuk ke Helheim, tetapi ke Valhalla atau Folkvanger. Helheim adalah tempat akhir dari perjalanan manusia biasa, tempat roh mereka tinggal untuk selamanya. Yang menarik, dalam struktur kosmologi Nordik, Helheim bukan sekadar tempat spiritual. Letaknya secara geografis dijelaskan berada jauh di bawah akar Yggdrasil dalam kegelapan bumi. Narasi ini tidak bersifat metaforis, karena dalam banyak cerita, para dewa melakukan perjalanan fisik untuk mencapai Helheim. Odin sendiri pernah menunggang kuda berkepala 8, Sleipnir, untuk menjelajahi dunia ini. Artinya, konsep dunia bawah dalam Nordik memiliki dimensi fisik dan tidak hanya bersifat imajinatif. Makhluk lain yang dipercaya hidup di bawah tanah adalah Svartalfar atau kurcaci hitam. Mereka bukan makhluk jahat, tetapi sangat tertutup dan mahir dalam kerajinan logam. Mereka hidup di dalam batu dan gua, membangun bengkel dan istana. Banyak senjata penting dalam mitologi Nordik dibuat oleh mereka. Pemujaan terhadap makhluk ini bahkan tercatat dalam beberapa upacara di Norwegia dan Islandia pada masa lampau, dengan sesajen yang ditaruh di lubang-lubang tanah. Hel dan para makhluk bawah tanah menggambarkan bahwa dunia di bawah permukaan bumi tidak dianggap sebagai tempat terkutuk, tetapi sebagai wilayah dengan struktur kekuasaan dan peran penting dalam keseimbangan kosmos. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Nordik terhadap bumi lebih dari sekadar lapisan batu dan tanah. Mereka percaya bahwa di bawah sana ada kehidupan, aturan, dan makhluk yang bekerja dalam diam menjaga keseimbangan semesta. Sinkronisasi mitos dan ilmu dalam narasi kosmologi. Seiring perkembangan ilmu geofisika dan kajian budaya, para ilmuwan dan peneliti mitologi mulai melihat pola keterhubungan antara cerita kuno dan temuan ilmiah modern. Mitos tentang dunia bawah tanah, yang selama ini dianggap sebagai hayalan atau alegori spiritual, ternyata memiliki struktur naratif yang konsisten dengan fenomena yang terdeteksi melalui instrumen ilmiah. Sinkronisasi ini mendorong lahirnya pendekatan lintas disiplin antara ilmu bumi, arkeologi, dan studi teks kuno. Salah satu bentuk sinkronisasi paling mencolok adalah kesamaan posisi dunia bawah dalam mitologi dengan zona anomali dalam peta seismik. Dunia seperti Helheim, Patala, atau Sibalba selalu diletakkan di bawah bumi, bukan di langit atau dimensi abstrak. Mereka dihuni oleh makhluk spesifik, memiliki sistem sosial sendiri, dan digambarkan bisa diakses secara fisik dalam kondisi tertentu. Dalam banyak naskah, dewa-dewa dan manusia biasa diceritakan pernah melakukan perjalanan fisik ke tempat tersebut melalui gua, gunung, atau retakan bumi. Sementara itu, ilmu seismologi menemukan bahwa gelombang yang merambat melalui bumi tidak selalu menunjukkan kepadatan homogen. Terdapat wilayah-wilayah dengan kecepatan lambat yang bisa mengindikasikan keberadaan rongga besar atau material yang jauh berbeda dari batuan padat. Fakta ini cocok dengan deskripsi mitologis tentang ruang bawah tanah yang luas, memiliki iklim sendiri, dan bahkan diterangi oleh cahaya dari sumber lain selain matahari. Dalam tradisi kepercayaan kuno, terdapat pula penggambaran tentang pusat bumi sebagai tempat yang tidak sepenuhnya gelap. Misalnya, dalam legenda Garte dari Tibet, dikatakan bahwa di pusat bumi terdapat matahari kecil yang menerangi peradaban bawah tanah. Meski terdengar mustahil, teori fisika modern tentang energi panas di inti bumi memang mengakui adanya sumber panas internal dalam jumlah besar. Energi ini tidak hanya menjaga suhu mantel,
tetapi juga bisa menciptakan ruang dengan suhu dan tekanan yang memungkinkan kestabilan bentuk tertentu. Pendekatan modern dalam memahami mitos juga berubah. Para arkeolog dan ahli sejarah tidak lagi menolak semua cerita sebagai imajinasi. Mereka melihatnya sebagai bentuk memori kolektif yang dibungkus dalam simbol. Dengan demikian, dunia bawah dalam kepercayaan Nordik dan budaya lain bisa jadi merupakan bentuk narasi kuno tentang fenomena geologis yang diamati oleh leluhur manusia secara langsung atau tidak langsung. Dalam bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke diskusi ilmiah tentang bagaimana gelombang seismik mengungkap struktur bumi, serta bagaimana data ini bisa dipakai untuk mengevaluasi ulang narasi kuno yang selama ini dianggap mitos belaka. Penemuan ilmiah terkini dan teknologi pemetaan bumi dalam beberapa dekade terakhir, teknologi pemetaan struktur bumi mengalami kemajuan besar melalui metode tomografi seismik. Cara kerja teknologi ini mirip seperti pencitraan tubuh menggunakan gelombang, tetapi dalam skala planet. Gelombang yang dihasilkan oleh gempa bumi besar merambat ke seluruh arah dan ditangkap oleh ribuan stasiun seismik di berbagai belahan dunia. Dengan menghitung kecepatan rambat gelombang ini, ilmuwan dapat memetakan isi bumi lapis demi lapis, dari kerak hingga ke inti. Hasil dari pemetaan ini mengungkap bahwa bumi jauh dari kata homogen. Salah satu penemuan paling signifikan adalah keberadaan dua struktur raksasa yang disebut sebagai zona kecepatan rendah ultra dalam, terletak di bawah Afrika dan Samudra Pasifik. Struktur ini membentang sepanjang ribuan kilometer dan memiliki kerapatan serta suhu yang jauh berbeda dari lingkungan sekitarnya. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan secara pasti apa isi dari zona tersebut. Namun yang jelas, ia bukan sekadar batu padat seperti bagian mantel lainnya. Teknologi tomografi 3 dimensi ini juga berhasil mengungkap adanya jalur-jalur vertikal yang diduga menjadi tempat naiknya magma atau energi panas bumi. Jalur ini kadang tidak tersambung ke permukaan, tetapi berakhir di ruang tertentu di dalam bumi. Dalam beberapa kasus, ruang tersebut berbentuk seperti kantung raksasa atau kubah kosong yang diduga terbentuk akibat perbedaan komposisi mineral atau tekanan dalam. Lembaga seperti Badan Geologi Amerika, Observatorium Le Monde Doherty, dan organisasi internasional lainnya terus mengembangkan peta 3 dimensi bumi dalam secara real-time. Kini, banyak model interaktif yang menunjukkan bahwa permukaan bawah benua tidak selalu padat, melainkan memiliki area yang bisa diklasifikasikan sebagai ruang semi terbuka. Ini bukan lubang besar yang bisa dimasuki manusia, tetapi cukup besar untuk menjadi ruang fisik nyata dalam skala geologi. Penemuan lain yang menarik datang dari eksplorasi bawah tanah dan pertambangan. Di kedalaman tertentu, terutama di bawah tambang tua di Rusia dan Afrika Selatan, para peneliti mencatat adanya perubahan tekanan dan suhu secara drastis. Beberapa jalur alami bahkan menunjukkan ventilasi atau arus udara yang tidak berasal dari permukaan. Fenomena ini memunculkan spekulasi adanya sistem sirkulasi bawah tanah yang belum sepenuhnya diketahui. Dengan semua data ini, ilmuwan mulai membuka kemungkinan bahwa bumi memiliki ruang-ruang yang belum tercatat dalam peta konvensional. Ini bukan berarti seluruh teori bumi kosong benar, tetapi bahwa struktur dalam bumi ternyata jauh lebih rumit dari yang dipahami sebelumnya. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas respons komunitas akademik terhadap isu ini dan batas-batas antara mitos, sains, dan spekulasi publik. Tanggapan akademik dan perdebatan seputar bumi berongga. Konsep bumi berongga telah lama menjadi bahan perdebatan dalam komunitas ilmiah. Di satu sisi, ilmu geologi modern menyatakan bahwa bumi terdiri atas beberapa lapisan yang padat dan cair, yang tersusun dari kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Teori ini didukung oleh ribuan data seismik yang menunjukkan pola rambat, gelombang yang sesuai dengan struktur padat dan bertingkat. Namun, di sisi lain, muncul pula hasil pengamatan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh model konvensional, terutama pada area dengan kecepatan gelombang rendah dan anomali tekanan. Sebagian besar akademisi menolak mentah-mentah gagasan bahwa bumi memiliki ruang kosong besar di dalamnya. Penolakan ini bukan semata karena sikap konservatif, tetapi karena tidak adanya bukti fisik yang bisa diverifikasi secara langsung. Seismologi memang mencatat adanya anomali, tetapi tidak serta-merta membuktikan keberadaan rongga yang bisa diisi kehidupan. Dalam logika ilmiah, hipotesis seperti itu harus didukung oleh bukti material, bukan hanya kesamaan naratif dengan mitologi kuno. Namun, beberapa ilmuwan terbuka untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa struktur bumi lebih kompleks
dari yang diajarkan dalam buku pelajaran. Salah satu tokoh yang cukup vokal adalah doktor geofisika bernama Robin Bostrom yang meneliti tentang zona kecepatan rendah ultradalam dan menyatakan bahwa wilayah tersebut kemungkinan menyimpan sejarah geologis yang tidak diketahui. Ia tidak menyatakan bahwa bumi berongga, tetapi bahwa ada kemungkinan terdapat ruang tidak homogen yang besar di dalam bumi. Konsep bumi berongga telah lama menjadi bahan perdebatan dalam komunitas ilmiah. Di satu sisi, ilmu geologi modern menyatakan bahwa bumi terdiri atas beberapa lapisan yang padat dan cair, yang tersusun dari kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Teori ini didukung oleh ribuan data seismik yang menunjukkan pola rambat, gelombang yang sesuai dengan struktur padat dan bertingkat. Namun, di sisi lain, muncul pula hasil pengamatan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh model konvensional, terutama pada area dengan kecepatan gelombang rendah dan anomali tekanan. Sebagian besar akademisi menolak mentah-mentah gagasan bahwa bumi memiliki ruang kosong besar di dalamnya. Penolakan ini bukan semata karena sikap konservatif, tetapi karena tidak adanya bukti fisik yang bisa diverifikasi secara langsung. Seismologi memang mencatat adanya anomali, tetapi tidak serta-merta membuktikan keberadaan rongga yang bisa diisi kehidupan. Dalam logika ilmiah, hipotesis seperti itu harus didukung oleh bukti material, bukan hanya kesamaan naratif dengan mitologi kuno. Namun, beberapa ilmuwan terbuka untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa struktur bumi lebih kompleks dari yang diajarkan dalam buku pelajaran. Salah satu tokoh yang cukup vokal adalah doktor geofisika bernama Robin Bostrom yang meneliti tentang zona kecepatan rendah ultradalam dan menyatakan bahwa wilayah tersebut kemungkinan menyimpan sejarah geologis yang tidak diketahui. Ia tidak menyatakan bahwa bumi berongga, tetapi bahwa ada kemungkinan terdapat ruang tidak homogen yang besar di dalam bumi. Kesimpulan mitos, fakta, dan rahasia di kedalaman bumi. Perjalanan narasi ini telah membawa kita melintasi dua dunia. Dunia mitologi Nordik yang penuh imajinasi, dan dunia ilmiah modern yang diukur melalui data. Di antara keduanya, terbentang garis halus yang kadang tak terlihat, namun semakin jelas ketika pola dan struktur mulai selaras. Dunia bawah yang digambarkan dalam cerita kuno bukan sekadar simbol spiritual atau fiksi metaforis. Banyak di antaranya memiliki detail konsisten yang terus muncul dalam berbagai kebudayaan tanpa saling terhubung secara geografis maupun sejarah. Mitologi Nordik dengan Helheim, Svartalfheim, dan Niflheim menghadirkan struktur alam semesta yang berlapis dan berpusat pada ruang bawah tanah. Masyarakat Nordik menggambarkannya sebagai wilayah yang nyata, bisa dijelajahi, dan memiliki penghuninya sendiri. Kepercayaan ini ternyata tidak berdiri sendiri. Dari India hingga Amerika Tengah, dari Tibet hingga Yunani, semua memiliki gambaran yang nyaris serupa, bahwa di bawah tanah ada sesuatu yang lebih dari sekadar batu dan magma. Ilmu seismik modern, meskipun tidak mendukung teori bumi kosong secara utuh, memberikan pembenaran bahwa isi bumi tidak seragam. Ditemukannya zona kecepatan rendah ultradalam, kantong besar dengan densitas berbeda, dan ventilasi alami yang tidak biasa memberi indikasi bahwa struktur dalam bumi jauh lebih kompleks daripada model standar yang selama ini diajarkan. Ini adalah titik di mana sains mulai menyentuh apa yang selama ini hanya dipercayai lewat mitos. Namun, perbedaan tetap harus diakui. Sains bergerak melalui pembuktian, pengulangan, dan verifikasi. Sementara mitologi menyampaikan pesan melalui narasi, simbol, dan ingatan kolektif. Ketika keduanya bertemu, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa salah satunya harus dikalahkan. Justru, pemahaman yang holistik membuka ruang baru untuk melihat masa lalu, bumi, dan mungkin peran manusia di dalamnya. Apakah bumi memiliki ruang kosong yang menjadi rumah bagi makhluk tersembunyi, seperti dalam cerita Nordik? Ilmu belum bisa menjawab secara pasti. Namun, keberadaan ruang tidak homogen di kedalaman bumi, kemiripan mitos global, dan pencatatan anomali geografis menunjukkan bahwa bumi menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya kita pahami. Rahasia yang mungkin tidak akan terbongkar hanya dengan satelit atau pengeboran, tetapi melalui penggabungan antara ingatan leluhur dan teknologi masa kini. Kesimpulannya bukan pada jawaban, tetapi pada kemungkinan. Narasi ini bukan untuk meyakinkan bahwa bumi benar-benar berongga, melainkan untuk membuka mata bahwa pengetahuan tidak selalu linier, bahwa di bawah kaki kita mungkin ada kisah yang lebih tua dari tulisan, lebih dalam dari logika, dan lebih luas
dari yang bisa dipetakan oleh alat manusia. Kisah tentang dunia bawah tanah bukan sekadar legenda. Ia bisa jadi adalah potongan sejarah dunia yang belum selesai terungkap.